Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Rinjani, hiduplah seorang gadis Sasak bernama Lale Dewi. Ia dikenal sebagai gadis paling cantik di desa itu. Kulitnya kuning langsat, matanya tajam namun lembut, dan rambut hitamnya selalu tersisir rapi hingga ke pinggang. Semua orang menyukainya, terutama anak-anak muda yang diam-diam memendam rasa. Namun, hidup Lale Dewi tidak seindah parasnya. Ayah Lale Dewi bernama Pak Jari adalah seorang petani tua yang kolot dan keras kepala. Suatu hari ia menerima pinangnya dari Tuan Mertak, seorang juragan kaya yang 2 kali usia dari Lale Dewi. Namun ia hidup sendiri karena istri-istrinya telah meninggal. Pak Jari menerima lamaran itu tanpa bertanya pada anaknya. Ia hanya berkata, "Kamu harus taat, Dewi, tidak boleh melawan orang tua. Apa yang ayah lakukan itu semua demi kebaikan kamu. Tuan Mertak itu orang baik, kamu harus hormat sama dia." Namun Lale Dewi tetap menolak keras lamaran itu. Ia menangis dan memohon, tetapi ayahnya masih dalam keputusannya dan mengurungnya dalam bilik selama 3 hari sampai pernikahan itu dilaksanakan. Di malam ketiga saat keadaan rumahnya sepi, Lale Dewi melarikan diri. Ia berlari ke hutan bambu yang berada di ujung desa, dan ia menemukan sebuah sumur tua di mana tempat itu orang-orang menganggapnya tempat terkutuk. Sumur tua di ujung hutan bambu. Konon, dulunya sumur itu pernah menjadi tempat persembunyian para dukun ilmu hitam. Kini sudah ditinggalkan dan dipenuhi semak berduri. Dengan rasa putus asa, Lale Dewi mengikat rambutnya dan terjun ke dalam sumur itu. Hari-hari berlalu. Di suatu malam ada seorang pemuda bernama Johan. Ia pulang larut karena habis ronda. Saat melewati sumur tua itu, dari kejauhan samar-samar ia melihat sosok wanita duduk di bibir sumur. Saat Johan mencoba mendekat, wanita itu menoleh. Terlihat wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan dari mulutnya menjulur lidah panjang berwarna hitam keunguan. Johan pingsan di tempat. Dan hari-hari berikutnya banyak kejadian aneh. Sumur itu tak lagi bisa digunakan. Airnya berwarna merah, bau amis, dan muncul buih seperti darah mendidih. Mimpi buruk pun menghantui para lelaki, terutama yang pernah menggoda Lale Dewi semasa hidup. Dalam mimpi, mereka ditarik masuk ke dalam sumur oleh tangan-tangan pucat. Desa menjadi sangat sunyi saat malam. Tidak ada yang berani melewati sumur tua itu. Orang-orang mulai menyebutnya perawan Sasak, hantu gadis yang menolak dipaksa menikah. Ia menangisi nasibnya setiap malam dan mengutuk semua laki-laki yang lewat dekat sumur. Puncak terjadinya pada ayahnya, Pak Jari. Ia mulai mengalami halusinasi. Ia mendengar suara anaknya menangis, lalu tertawa dan berbisik dari dalam sumur. Suatu malam, Pak Jari berjalan dalam kondisi seperti kerasukan menuju sumur tua. Warga yang curiga mengikutinya. Mereka menemukannya berdiri di pinggir sumur, menangis dan memohon ampun. "Dewi,
Ampuni bapakmu, bapak salah." Kemudian dari dalam sumur muncul kabut putih dan sosok wanita berambut panjang perlahan naik, tidak menginjak tanah. Wajahnya tak marah, hanya sangat sedih. Ia mendekati ayahnya, memeluknya, lalu menghilang. Pajari jatuh pingsan, dan ketika bangun, ia menangis sejadi-jadinya, menyesal dan memohon kepada warga untuk membuatkan tahlilan 7 malam untuk arwah anaknya. Setelah 7 malam tahlilan, warga menanam bunga putih di sekitar sumur dan memasang lampu minyak yang menyala setiap malam. Tak ada lagi suara tangisan, tak ada lagi teror. Malam itu, seorang nenek penjual jamu yang lewat melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di bawah pohon bambu. Tersenyum lalu perlahan memudar, seperti asap tertiup angin. Perawan Sasak akhirnya tenang, tapi kisahnya tetap hidup sebagai peringatan. Jangan pernah paksakan cinta atas nama adat, karena luka batin bisa menjadi dendam yang tak selesai, bahkan setelah mati.